Cerita ini berlatar di dunia Injustice dan diambil dari komik Injustice 2. Saat itu anak Green Arrow dan Black Canary, Connor Lance Quinn, kedua anak Black Lightning, Anissa dan Jennifer Pierce, bersama anak Harley Quinn, Lucy, berada di sebuah ruangan di mana mereka ditahan di markas Ra's al Ghul. Mereka mendengar sebuah ledakan. Anissa mengatakan bahwa itu kemungkinan adalah ayahnya yang datang untuk menyelamatkannya. Connor dengan semangat juga merasa bahwa kedua orang tuanya akan ikut datang. Anissa lalu merasa bahwa mereka semua harus bersiap untuk bertarung dan membantu orang tua mereka. Lucy menyebutkan bahwa kedua anak Black Lightning, Anissa dan Jennifer Pierce, memiliki kekuatan. Anissa menghentakkan kakinya dan menghasilkan hentakan yang kuat. Sementara itu Jennifer menunjukkan kemampuan yang mirip dengan ayahnya, kemampuan membuat dan memanipulasi aliran listrik. Lucy mengatakan bahwa kekuatan mereka akan berguna. Ra's al Ghul mengumpulkan para prajurit League of Assassins dan membawa mereka bersamanya untuk menjaga para anak-anak agar tidak diselamatkan oleh Batman beserta rekan-rekannya. Mereka sampai di sebuah pintu yang dijaga oleh Killer Croc dan Orca. Ra's al Ghul memerintahkan kedua supervillains tersebut untuk pergi dan mencari Batman. Ra's al Ghul lalu masuk ke dalam ruangan di mana dia menahan para anak-anak. Ra's al Ghul menyiapkan pedangnya dan mengatakan jika Batman berhasil mengalahkan Killer Croc dan Orca, maka Ra's akan menghadapi Batman sendiri di depan anak-anak ini. Ra's al Ghul bersama prajuritnya sudah berada bersama anak-anak untuk menghadang Batman beserta rekan-rekannya. Jennifer melesatkan kekuatan listriknya ke Ra's al Ghul dan para prajuritnya. Para prajurit Ra's al Ghul sudah roboh kecuali Ra's al Ghul. Namun Ra's yang kesakitan ini mengekspresikan kesakitannya dengan imut. Lucy dan Anissa kebingungan dengan tingkah Ra's al Ghul ini. Ternyata Ra's al Ghul adalah Luke McDonough yang menyamar. Luke adalah anak dari Plastic Man dan dia berada di sini untuk menyelamatkan anak-anak rekan-rekan Batman. Dan Luke tidak datang sendirian. Dia datang bersama ayahnya, Plastic Man, yang menyamar sebagai pedang Ra's al Ghul. Harley Quinn masuk ke ruangan dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Lucy mengatakan bahwa mereka berencana untuk kabur. Harley yang mendengar hal ini dengan senang hati ingin ikut kabur juga. Plastic Man bertanya apakah Harley tidak khawatir dengan bom yang ada di kepala Harley. Apalagi remote bom tersebut berada di tangan orang yang tidak stabil. Harley mengungkapkan bahwa dia lebih khawatir terhadap Lucy yang menghabiskan waktunya di ruangan bawah tanah bersama para supervillains. Namun, jalan mereka harus dihadang oleh Orca, Killer Croc, dan sejumlah ninja League of Assassins. Ya, solusinya apalagi selain dengan jalan kekerasan. Sementara Plastic Man dan anaknya berurusan dengan League of Assassins, dia menyuruh Harley Quinn untuk membawa anak-anak ke sebuah teleporter untuk pergi dari sini. Harley dan anak-anak kabur menuju ke teleporter namun mereka dihadang oleh Jason Todd. Jason Todd mengenakan kostum Batman dan menyebut dirinya sebagai Batman. Sebelumnya, Jason sudah mengalahkan Batman yang sebenarnya dalam sebuah pertarungan. Harley Quinn awalnya mencoba untuk menipu Jason, namun karena markas Ra's al Ghul ini dilengkapi dengan kamera di setiap bagiannya, rencana Harley gagal dan Jason mencoba meledakkan bom yang ada di kepala Harley. Sebuah percobaan pembelaan diri yang gila namun masuk akal dilakukan oleh Harley Quinn. Sebelum Jason menekan tombol di remote bomnya, Harley mendekatkan kepalanya ke Jason. Agar jika kepala Harley meledak, pecahan-pecahan bom di kepala Harley akan langsung mengenai kepala Jason. Namun menyingkirkan seseorang seperti Harley Quinn bukanlah hal yang sulit bagi Jason Todd. Lucy yang tidak ingin kehilangan ibunya mencoba mendekati Harley yang jatuh setelah dipukul oleh Jason. Harley mencoba melindungi Lucy dengan meminta Lucy menjauhi dirinya agar dia tidak terkena ledakan kepala Harley. Harley meminta maaf kepada Lucy karena mereka tidak sempat menghabiskan waktu bersama sebanyak mungkin. Lucy yang baru saja dekat dengan ibunya sedih karena harus ditinggal lagi oleh ibunya. Dan Jason yang tidak peduli dengan drama yang ada di depan matanya memilih untuk mengakhiri ini semua dengan menekan remote bom kepala Harley. Harley menerima nasibnya. Dia menerima akhir dari hidupnya ini dan memilih untuk menutup matanya.
Harley membuka mata dan mulutnya lalu mengungkapkan kebingungannya mengapa kepalanya masih utuh. Sama seperti Harley, Jason juga bingung kenapa bom di kepala Harley tidak kunjung meledak. Tiba-tiba ada suara yang hanya dapat didengar oleh Harley. Ini membuat Harley bingung. Suara tersebut ternyata datang dari dalam kepala Harley. Itu adalah suara The Atom. Atom lalu keluar dari kepala Harley melalui telinganya. Atom mengatakan bahwa dia baru saja menonaktifkan bom yang ada di kepala Harley. Kini Harley sudah bebas sepenuhnya. Dan di saat bersamaan juga, Wildcat datang dan menambah beban Jason. Wildcat yang merupakan petarung yang sangat handal ini menyuruh Harley dan yang lainnya pergi ke teleporter. Sementara Wildcat akan mengurus Jason. Wildcat memulai dengan memprovokasi Jason yang mencuri identitas Batman. Provokasi tersebut dijawab oleh Jason dengan sebuah tendangan yang kuat dan cepat yang tidak sempat ditangkis oleh Wildcat. Jason melanjutkan dengan memukul wajah Wildcat yang membuatnya berdarah. Wildcat mengakui kehebatan Jason, namun dia mengatakan bahwa selanjutnya adalah giliran Wildcat. Wildcat memukul kepala Jason sampai kepalanya menghantup ke dinding dan menghancurkan dinding tersebut. Pukulan tersebut membuat Jason sedikit loyo serta menghancurkan sebagian dari helmnya. Jason bangkit dan mengatakan bahwa dia tidak ingin membunuh Wildcat. Namun Jason tidak dapat membiarkan anak-anak tadi kabur dari sini. Jason lalu menggunakan cara tercepat dalam mengalahkan Wildcat, yaitu dengan menembaknya dengan senjata api. Mendengar suara tembakan, Connor membujuk Harley untuk kembali dan menyelamatkan Wildcat. Harley menuruti Connor dan meminta Atom untuk membawa anak-anak yang lain pergi ke teleporter. Dengan sejumlah luka tembak, Wildcat masih cukup kuat untuk berdiri dan menyebut Jason sebagai seorang pengecut karena dia menggunakan senjata api dalam sebuah pertarungan jarak dekat. Mendengar hal itu, Jason kembali menembak Wildcat. Tetapi walaupun telah dihujani tembakan, Wildcat masih tetap mencoba untuk menghentikan Jason. Connor datang dan melindungi Wildcat. Connor lalu memberikan peringatan kepada Jason dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti Jason. Jason tergelitik dengan peringatan tersebut dan mengatakan bahwa hal konyol seperti itu mengingatkannya akan masa lalunya saat dia juga masih bocah seperti Connor. Jason lalu mencoba memberikan pelajaran pahitnya kehidupan kepada Connor dengan menyerangnya. Connor secara mengejutkan berteriak dan mengeluarkan Canary Cry yang sama seperti ibunya. Jason yang terkena Canary Cry dari jarak yang dekat terlempar sampai menghancurkan dinding. Harley terkejut dengan Connor yang ternyata dikaruniai dengan Canary Cry milik ibunya. Connor kembali meneriaki Canary Cry ke arah Jason yang membuat Jason terpaku di sebuah dinding dan tidak dapat melawan balik. Teriakan Connor ini bahkan terdengar sampai ke udara di mana Blue Beetle sedang berjaga. Setelah diteriaki berkali-kali oleh Connor, Jason nampaknya tidak akan bangkit lagi. Captain Cold dan Katana bersama sejumlah ninja mulai berdatangan ke sini karena mendengar suara teriakan Connor. Captain Cold melemparkan sejumlah pertanyaan yang dijawab Harley. Namun jawaban Harley tidak masuk akal dan Cold mulai curiga. Captain Cold dikejutkan dengan sebuah anak panah sarung tinju yang menghantam wajahnya. Green Arrow, Black Canary, dan Black Lightning datang untuk membantu Harley dan Connor. Black Lightning menyetrum ninja-ninja yang ada di dekatnya. Harley Quinn membujuk Katana untuk tidak berpihak kepada Ra's al Ghul. Katana pergi setelah ini. Connor akhirnya bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Harley lalu menceritakan kepada Green Arrow dan Black Canary bagaimana Connor mengalahkan Jason Todd. Cek playlist Injustice untuk menonton cerita-cerita lain dari komik Injustice. Terima kasih.